barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Alhamdulillah juga kita sudah kembali bisa memulai segala aktivitas dan rutinitas, dan seperti biasa di kesempatan hari ini kita kembali di kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohonkan salawat ini selalu bisa tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau dan kepada para sahabat, juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib generasi Rabbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, untuk kesempatan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat untuk tema kaidah fikih dalam kehidupan keseharian kita, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz mengenai pelajaran kita. Dan seperti biasa nanti antum juga bisa bertanya di akhir sesi seputar materi di 081273335531 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Antum juga bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Rabbani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustadz, dan juga di Kampar Mengaji, di Bangkinang Mengaji, kemudian juga di Sunnah Story, Baba TV Sunnah, dan banyak lagi channel-channel dakwah. Insya Allah kita akan bekerja sama dengan teman-teman sekalian. Taib generasi Rabbani, barangkali kita langsung saja untuk kelanjutan pembahasan untuk kesempatan hari ini. Kepada Ustadz kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar di Rabbani yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kembali kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini kita diberikannya semangat iman, semangat belajar, sehingga waktu kita bisa bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan detik-detik waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita senantiasa akan bernilai pahala dan bernilai kebaikan. Kita harus melakukan itu, sebab kalau seandainya waktu kita bukan untuk yang baik, maka dia akan menjadi untuk sesuatu yang tidak baik, yang tentu saja yang tidak baik itu akan merugikan baik dunia kita maupun akhirat kita. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan kehidupan keseharian. Hari ini kita masuk pada kaidah yang ketiga setelah kita menyelesaikan kaidah yang kedua yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Meskipun contoh-contoh dari kaidah yang kedua itu nanti akan sangat banyak sekali yang perlu untuk kita berikan penjelasan, tapi mungkin tidak semua contoh yang akan bisa kita angkat. Kalau sekedar untuk mengingatkan saja bahwa kaidah kedua itu yang berbicara tentang bahwa hukum itu tidaklah semata-mata yang menjadi patokan itu adalah bahasa yang diucapkan, tetapi yang menjadi patokan dalam penetapan hukum itu sesungguhnya adalah substansi hakikat dari apa yang terjadi.
Baik, sekarang kita akan masuk pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga itu bunyinya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Kaidah ini artinya adalah keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Sesuatu yang membuat kita yakin tidak akan bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Ini kaidah sangat singkat, tetapi kaitannya dengan kehidupan kita sangatlah erat, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah yang nanti akan kita lihat beberapa aplikasi dari kaidah kita pada pagi hari ini insya Allah. Sebelum kita masuk kepada contoh-contoh itu, kita coba berikan dulu penjabaran tentang istilah-istilah yang ada pada kaidah ini. Ada dua istilah penting yang perlu dipahami. Yang pertama adalah kata-kata al-yaqin dan yang kedua adalah kata asyak. Yakin itu artinya ya yakin, syak itu adalah syak, ragu. Ini bahasa Arab yang memang sudah menjadi bahasa kita. Jadi dalam kehidupan kita ini, keyakinan kita itu bertingkat-tingkat. Ada yang yakinnya maksimal, ada yang tidak sampai ke tingkat yakin 100%, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang sifatnya dugaan tanpa alasan. Oleh karena itu kita kalau mau tahu tingkatan keyakinan dalam kehidupan kita itu ada 4. Yang tertinggi itu adalah yakin. Yakin itu 100% meyakini sesuatu. Sedangkan di bawah itu nanti ada namanya zon. Zon itu dugaan kuat, tapi tidak pula sampai ke tingkat yakin 100%. Nah, di bawah zon itu ada namanya syak. Syak itu ragu-ragu, 50-50, 50-50% ya. Tanpa ada sesuatu yang bisa menjadi penguat dari salah satu dua sisi. Jadi kalau syak itu keraguan atau kebimbangan atas terjadi atau tidaknya sesuatu tanpa ada penguat salah satu dari dua sisi. Sama dia, imbang. Sedangkan yang tingkatan paling rendah itu disebut sebagai waham. Waham itu khayali sifatnya, hayalan-hayalan, pikiran-pikiran yang apa namanya itu tidak ada alasan sebenarnya yang dapat dipegang untuk mengambil keputusan tadi itu. Jadi waham. Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa siapa yang ingin merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya, maka salah satu caranya adalah pakai pil ekstasi, namanya itu waham. Diduganya seperti itu, akalnya bicara seperti itu, tetapi tidak. Karena tidak ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan narkoba itu. Ada orang yang mengatakan saya tidak akan bisa berpikir kalau tidak merokok umpamanya. Itu waham. Waham itu sangat tidak dapat diterima. Tidak ada penguatnya, tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk mengambil sikap. Nah, yang ada pada kaidah kita pada hari ini dua istilah. Yang pertama al-yaqin, yang kedua adalah kata-kata asyak. Bunyinya saya ulang lagi, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ada yang lafaz lain yang membahasakan la yuzalu, tetapi itu punya makna yang insya Allah substansinya sama. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Oleh karena itu kita bisa memahami kaidah ini secara ringkas, bahwa sesuatu yang kita yakini keberadaannya atau status hukum antara terjadi atau tidaknya, maka keyakinan tersebut tidak akan dapat disingkirkan oleh keraguan-raguan. Namun ia akan dapat dihilangkan dengan keyakinan yang sama. Maka hukum yang diambil adalah
apa yang diyakini. Sedangkan yang ragu atau yang syak itu haruslah ditinggalkan. Maka kaidah ini tidak terlalu sulit bagi kita untuk memahaminya, dan urgensinya sangat jelas. Kenapa demikian? Karena sering dalam kehidupan kita dihantui oleh keraguan-raguan. Dalam sholat saja bisa memunculkan keraguan-raguan. Dalam berbagai ibadah bisa muncul keraguan-raguan. Nah, bagaimana sikap kita saat kita menghadapi keraguan-raguan itu? Nah, disinilah kaidah ini berfungsi, bahwa para ulama dulu merumuskan kaidah ini dari berbagai dalil yang ada, baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, dirumuskan menjadi sebuah redaksi kaidah, yang redaksi kaidah itu jika kita pahami baik-baik, maka insya Allah akan menjadi solusi bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita bisa melihat apa dalil yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk kaidah kita hari ini. Kita coba lihat dua hadis yang menjadi sandaran untuk kaidah kita pada hari ini. Yang pertama sekali adalah hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asy-syak wa liyabni ala mastayqan thumma yasjudu sajadataini qabla ay yusallim." Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian itu ragu dalam sholatnya, apakah sudah 4 rakaat ataukah masih 3? Solusinya adalah falyatrahis syak, hendaklah ia meninggalkan keraguannya, waliyabni ala mastaiqan, dan ia mengambil mana yang ia yakini, kemudian ia sujud sajadataini, 2 kali sujud sebelum dia mengucapkan salam. Ini hadis yang pertama. Sumbernya adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah sebuah hadis yang dihukumkan oleh para ulama hadis sebagai hadis yang sahih, di mana kita bisa menjadikannya hujjah, menjadikannya landasan hukum. Jadi nampak oleh kita bahwa sesungguhnya apabila seseorang itu ragu dalam sholatnya, ini sering kali terjadi. Barangkali kebanyakan kita merasakan ini, atau setidaknya pernah merasakan ini. Apalagi kalau seandainya kita sholat dalam keadaan sendiri. Sholat dalam keadaan sendiri. Sholat dalam keadaan berjamaah sekalipun, imamnya kadang-kadang juga bisa ragu. Cuma untungnya, dan situ salah satu dari bentuk fadilah sholat berjamaah. Kalau seandainya kita muncul keraguan-raguan, kita ada bersama saudara-saudara kita. Kalau seandainya kita makmum, kita punya imam. Yang akan kita ikuti adalah imam. Ragu-ragunya kita itu akan bisa dihilangkan karena kita punya imam. Tapi kalau seandainya imamnya yang ragu, ada pula makmum yang akan mengingatkannya. Nah, jadi keuntungan dari berjamaah, kita akan terhindar dari godaan-godaan, bisikan-bisikan yang datang dari syaitan, yang memang dia suka untuk membuat kita menjadi ragu-ragu. Apabila ada orang yang sholat, ragu dia dalam sholatnya itu 3 kah atau 4. Dia sholat zuhur 4 rakaat. Pada giliran rakaat yang ketiga muncul keraguan-raguannya. 3 kah atau 4? 3 kah atau 4? Falyatrahis syak. Lupakan, tinggalkan yang meragukan itu. Yang kalau kita sholat 4 rakaat lalu kita sudah 3, lalu ragu 4-nya, berarti yang yakin adalah 3 dan yang diragukan adalah 4.
Karena tidak mungkin 4 yang diyakini lalu 3 yang diragukan. Tidak mungkin, itu mustahil. Sebab angka 3 lebih dahulu daripada angka 4. Nah, orang yang mengalami hal yang seperti itu, dia harus lebih mengedepankan jumlah 3-nya. Karena 3-nya yang diyakini. Lalu kemudian nanti karena dia baru 3, berarti dia menambah 1 rakaat. Nah, solusi yang terakhir, jalan keluarnya oleh Rasul, di tengah-tengah keraguan itu, jangan-jangan dia sudah 5. Tidak apa-apa, karena dia sudah bangun keyakinannya 3 lalu menjadi 4. Anggap saja 4, tapi diminta oleh Rasul untuk melakukan sujud 2 kali. Itulah yang biasa disebut dengan sujud sahwi, sujud di mana disebabkan oleh kelupaan seseorang atau lalai dalam pelaksanaannya, ada sesuatu yang tertinggal. Dalam hadis ini dikatakan yasjudu sajdataini qabla ay yusallim, sujud 2 kali sebelum dia mengucapkan salam. Berarti ada pelaksanaan sujud sahwi itu yang dilakukan sebelum salam, dan ada juga yang dilakukan sesudah salam. Ikhwati fillah, jangankan kita sebagai hamba Allah yang biasa, Rasul saja itu ditakdirkan oleh Allah pernah mengalami kelupaan seperti ini. Jadi ada beberapa riwayat yang menceritakan pelaksanaan sujud sahwinya Nabi disebabkan oleh lupa jumlah rakaat atau lupa melaksanakan sesuatu yang memang dituntut untuk dituntut untuk mengerjakannya saat dia sholat. Nabi pernah sholat asar, kalau nggak salah asar atau zuhur, itu hanya 2 rakaat salam dia, lalu diingatkan oleh Zulyadain. Ada lagi Nabi sholat lupa dia untuk tahiyat awal, seharusnya dia duduk tahiyat awal, tetapi Nabi tidak duduk, langsung saja Nabi berdiri untuk rakaat yang ketiga, dan sahabat mengikuti berdirinya Nabi. Ini banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan yang ada di dalam riwayat itu, khususnya berkaitan dengan ibadah sholat saat seseorang lupa. Kalau seandainya ditanya, kok Nabi juga bisa lupa padahal dia Nabi, itu pasti ada hikmah yang besar yang ada di balik kelupaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmah besar itu adalah untuk memastikan bahwa Nabi itu tetap sebagai manusia. Karena yang tak pernah lupa itu hanyalah Allah. Yang tak pernah tidur, tak pernah lupa, tak pernah lalai, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaannya sebagai seorang nabi, dia adalah manusia. Innama ana bashar. Sesungguhnya saya ini manusia biasa, yuha ilayya. Hanya saja saya mendapatkan atau diberikan wahyu. Nah, bukti dia sebagai manusia, maka ditakdirkan oleh Allah dia tidak luput dari sifat lupa. Hikmah yang keduanya adalah agar kita tahu sebagai umatnya, kita tahu apa sikap yang akan kita ambil pada saat kita yang terlupa. Nah, ketika itu terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi juga pada kita sebagai umatnya, kita punya panduan, kita punya pedoman solusi untuk menyelesaikan kelupaan kita. Nah, ternyata kalau seandainya lupa 3 atau 4, ambil yang meyakini, tinggal ditambah nanti dengan sujud sahwi. Itu hadis yang pertama sebagai landasan kaidah kita pada hari ini. Hadis yang kedua datang dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu annahu syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Qala, yang berkata di sini adalah Rasulullah, qala la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu,
bahwa sesungguhnya seorang laki-laki merasa ada sesuatu disampaikan kepada Nabi, ada seorang laki-laki yang merasa ada sesuatu yang keluar darinya pada saat dia sholat. Jadi dia merasa saat dia sedang sholat itu seolah-olah wudhunya batal, rasa-rasanya wudhunya batal. Kenapa demikian? Karena ia merasakan ada sesuatu yang sepertinya keluar. Karena keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan itu adalah penyebab batalnya wudhu. Yang diragukannya adalah batalkah wudhunya atau tidak. Itu yang buat dia ragu. Lalu qala, Rasul berkata, la yansarifu hatta, dia itu hendaklah tidak meninggalkan sholatnya, berarti dia terus saja untuk melaksanakan sholat, hatta yasma'a sautan, kecuali ada bunyi yang terdengar, au yajida rihan, atau ada aroma yang tercium. Ini juga sering dialami oleh banyak orang. Seolah-olah rasanya ada yang keluar. Kadang berbunyi-bunyi, perut itu bunyi-bunyi dia, dan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, kalau itu terjadi nantinya ke depan, kalau itu terjadi, ingat hadis Nabi ini. Itu belumlah membatalkan wudhu, belum membuat dia harus meninggalkan sholat. Kapan dia harus meninggalkan sholat atau kapan wudhunya dihukumkan sebagai wudhu yang batal? Ada satu di antara dua. Hatta yasma'a sautan, dia mendengar ada suara angin yang keluar. Nah, kalau seandainya suaranya, kalau salah satu dari yang dua itu tidak ada, berarti yakini saja bahwa wudhunya masih ada, dia masih dalam keadaan suci, berarti dia dibolehkan untuk melanjutkan sholat. Tapi kalau sudah ada, jangan pula pura-pura tidak ada. Dia kalau sudah pasti ada salah satunya, berarti keluar saja. Karena sering kadang orang malu untuk keluar. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan. Sebab kalau dilanjutkan ya berarti dia melanjutkan ibadahnya dalam keadaan tidak suci, dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas, hatta yatawadda, sampai dia kembali berwudu, bersuci, dan kemudian ia mengulang kembali sholatnya. Maka kalau belum batal berarti dia suci, tapi kalau sudah batal berarti dia harus keluar dari sholatnya. Ikhwati fillah, ini dua hadis di antara sekian hadis yang ada yang dijadikan landasan oleh para ulama untuk kaidah kita yang mengatakan bahwa sesuatu yang diyakini itu tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh yang meragukan. Kapan yang yakin itu baru bisa dihilangkan? Itu kalau seandainya ada keyakinan baru. Seandainya ada keyakinan baru yang sama-sama ia yakini, berarti itu akan menghilangkan keyakinan yang pertama. Dia yakin dalam keadaan suci, tapi ragu dalam keadaan berhadas. Lalu dia teringat sesuatu yang membuat dia pasti ketika itu sudah dalam keadaan berhadas. Berarti sudah sama-sama yakin. Kalau fakta yang kedua ini juga sudah diyakini, maka berarti yakin pertama harus ditinggalkan, dan dia harus mengambil yakin yang kedua. Baik, ikhwati fillah, sekarang kita coba lihat beberapa contoh untuk kaidah kita. Yang pertama sekali, contohnya adalah siapa yang yakin dalam keadaan suci, lalu ia ragu dalam keadaan berhadas, ini contoh yang tadi, maka ia dapat dihukumkan dalam keadaan suci. Ini contohnya kira-kira kita bisa bisa kita katakan, kalau ada orang yang ingin sholat
Isya. Salat Isyanya itu dengan menggunakan wudu ketika dia salat maghrib. Bolehkah? Boleh. Kalau memang wudunya belum batal. Karena satu kali wudu itu boleh digunakan untuk berkali-kali sholat jika memang wudu pertama itu belum batal. Nah, dia yakin bahwa dia dalam keadaan berhadas karena tadi dia sudah selesai mengerjakan maghrib. Cuma muncul keraguan-raguannya. Adakah kira-kira wudu saya masih adakah keadaan suci saya dari maghrib sampai isya sehingga ia bisa langsung sholat isya? Berarti muncul keraguan-raguan. Yang diyakini adalah sucinya, yang diragukan adalah hadasnya. Nah, kalau demikian berarti al-yaqin la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan yang meragukan. Oleh karena itu, silahkan dia untuk mengerjakan sholat isya dengan keyakinan dalam keadaan suci dan dia tinggalkan keraguan-raguannya. Kapan keyakinan itu terangkat? Kalau ternyata sekarang dia sudah memulai sholat isya, sudah sholat dia. Saat dia sholat itu baru dia teringat, oh tadi ternyata ada sesuatu yang membatalkan wudu. Dan dia yakin itu. Atau kalaupun belum dilaksanakan sholat isya itu teringat dia, berarti dia dalam keadaan tidak suci. Karena sudah ada sesuatu yang meyakinkan dia bahwa ternyata wudunya batal. Ada permasalahan di sini. Bagaimana kalau seandainya dia teringat batalnya itu setelah selesai sholat? Dia begitu yakin bahwa isyanya, bahwa wudunya masih ada, tidak batal, sholatlah dia isya dengan menggunakan wudu maghrib. Selesai salam, baru dia teringat kalau ternyata wudunya batal. Berarti dia harus mengulang sholat isyanya. Kenapa demikian? Karena dia telah mengerjakan sholat isya dalam keyakinannya bahwa wudunya bahwa dia tidak dalam keadaan suci. Kalau dia yakin bahwa sholat tidak dalam keadaan suci, maka berarti dia harus mengulang sholatnya. Ini yang pernah terjadi pada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Dia terlanjur mengerjakan sholat subuh dalam keadaan yakin bahwa dia suci, tapi ternyata sampai di rumah dia baru menyadari bahwa dia tidak dalam keadaan suci, maka dia mengulang kembali sholat subuhnya. Itu terjadi pada Umar ibn al-Khattab. Ikhwati fillah, contoh yang kedua, jika seseorang ragu jumlah rakaat sholat, ini sejalan dengan hadis yang tadi, jika seseorang ragu jumlah rakaat sholat, maka ia harus pegang jumlah yang lebih sedikit, sebab itu yang lebih diyakini. Ragukah di antara 2 atau 3? Berarti ambil 2. Ragu di antara 3 atau 4? Berarti dia ambil 3. Karena jumlah yang sedikit itu akan pasti lebih diyakini daripada jumlah yang banyak. Baik, begitu juga jika ragu jumlah putaran tawaf. Ada orang tawaf itu jumlahnya adalah 7 kali putaran. Dimulai dari garis Hajar Aswad. Satu putaran dihitung ketika sudah sampai lagi pada garis di mana dia memulai. Sekarang lupa dia, apakah jumlah tawafnya itu sudah 7 atau baru 6? 7, 6, muncul keraguan. Maka jumlah yang sedikit itu pasti adalah jumlah yang lebih diyakini. Di sini dibahas juga oleh para ulama, bolehkah berpegang kepada kesaksian orang lain? Sekarang dia ragu 6 atau 7, tapi dia ada berdua sama kawannya. Kawannya bilang 7, kan kita sama mulainya. Kita sama mulainya, sementara saya sekarang sudah putaran yang ke-7. Tidak mungkin kamu 6. Boleh tidak berpegang kepada kesaksian kawannya tadi? Nah, di sini dibahas oleh para ulama, dibolehkan istihsanan dalam bentuk
salah satu dari bentuk atau contoh istihsan. Karena ada penguat. Padahal hukum asalnya harus berpegang kepada apa yang dia yakini. Itu hukum asalnya. Tapi hukum asalnya ditinggalkan, ambil pada hukum yang kedua karena ada sesuatu yang juga bisa yang juga bisa dia jadikan patokan untuk menentukan jumlah tawafnya. Tapi kalau tidak ada penguat seperti itu, maka dia harus pegang apa yang ada pada keyakinan dia. Jika akad nikah sudah berlangsung, maka tidak akan pernah berakhir kecuali dengan yang diyakini putusnya, seperti cerai atau fasakh. Jadi kalau sudah terjadi satu bentuk pernikahan antara si A sama si B, hukum yang diyakini pada saat itu adalah bahwa si A sama si B suami istri, dan yang diyakini itu tak akan bisa diangkat oleh sesuatu yang meragukan. Apa contoh sesuatu yang meragukan? Pergilah suaminya ini 2-3 tahun tak pulang-pulang dan tak ada berita. Apa sikap istrinya? Boleh tidak istrinya ini dinikahi oleh laki-laki lain karena dia sudah ditinggalkan sekian lama tanpa ada berita oleh suaminya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia diyakini sebagai seorang istri bagi seorang laki-laki yang dulu diakadkan secara sah dan diyakini di depan hakim, di depan petugas. Nah, itu tidak akan bisa terangkat, keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan-keraguan. Apa yang meragukan? Jangan-jangan suaminya sudah tidak mau lagi, jangan-jangan suaminya sudah menceraikan, jangan-jangan dia sudah mengucapkan lafaz talak. Jangan-jangan di situ nggak bisa dipegang. Oleh karena itu, jangan buru-buru menikah nanti ketika seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, walaupun itu perbuatan yang salah tentu saja. Seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya begitu saja tanpa ada pemberitahuan. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk dibolehkannya menikah. Karena ada kasus-kasus yang terjadi, baru 2 tahun dia ditinggal oleh suaminya tanpa ada berita, dia begitu mudah untuk nikah dengan laki-laki yang lain, yang ternyata kalau seandainya nanti suaminya itu pulang, di sini akan pasti memunculkan masalah, karena suaminya pulang dan meyakini bahwa itu adalah istrinya. Nah, jadi berhati-hati dalam persoalan seperti ini. Kalau dibawa kepada istilah fikih dulu, itu ada hubungannya dengan mafqud, orang yang menghilang. Orang yang menghilang itu ya tidak bisa langsung dihukumkan apakah dia wafat atau dia kecelakaan dan lain sebagainya, atau dia sudah menceraikan, sampai ada nanti indikasi-indikasi, fakta-fakta, dan biasanya hakim itu punya peran untuk menentukan. Kalau sudah diputuskan cerai oleh hakim, maka berarti itu secara syar'i sudah sah, karena keputusan hakim itu bisa menjadi pegangan. Dulu pada masa Umar bin Al-Khattab ada seorang perempuan yang mengadu. Dia datang menemui Umar, ya Amirul Mukminin, suami saya menghilang, sudah lama dia tak pulang-pulang. Pergi salat subuh, tapi dia tidak lagi pulang setelah itu. Kata Umar apa dalam riwayat itu, seperti yang ada dalam kitabnya Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islami, katanya tunggu 4 tahun, menunggu sampai 4 tahun, ditunggunya sampai 4 tahun itu. Ketika 4 tahun berlalu, dia datang lagi menemui Umar, katanya saya sudah tunggu 4 tahun, suami saya tetap tidak pulang. Ketika itulah Umar memutuskan bahwa suaminya meninggal, dan dia mulai hari itu menjalani iddah wafat suami. Tidak pula langsung boleh menikah, tapi menunggu selesai iddah yang masuk dalam kategori iddatul mutawaffa, iddah yang suaminya wafat. Nah, kalau sudah ada keputusan hakim seperti itu, berarti secara syar'i dia sudah ada kepastian hukum. Baik, contoh yang berikutnya, kepemilikan yang sah
Orang memiliki satu barang, kepemilikan yang sah terhadap suatu barang itu tidak akan berakhir kecuali dengan melepaskan hak kepemilikan barang tersebut. Apa contoh melepaskan hak kepemilikan? Itu bisa dalam bentuk hibah, bisa wakaf, bisa jual. Nah, jadi kalau ada orang punya tanah, dia memiliki tanah 1 hektar, sudah dibelinya tanah itu, sekian tahun tanah itu tidak pernah dikelola. Bagaimanapun tanah itu secara yakin adalah milik dia. Kapan baru tidak menjadi milik dia? Kalau seandainya sudah ada sesuatu yang memutuskan atau melepaskan hak milik itu. Mungkin dihibahkan, mungkin diwakafkan, mungkin dijualnya. Kalau tidak, berarti orang lain tak akan boleh pernah mengambil itu sebagai hak dia. Sebab itu hak orang lain. Jadi kalau ketemu lahan, dia sudah milik orang lain, tetapi tidak pernah dikelolanya. Lahan itu tidak produktif. Lalu tiba-tiba dia kelola sendiri, lalu ia kemudian menganggap itu sebagai tanah milik dia, karena tanah ini sudah tidak ada lagi pemiliknya. Itu tidak bisa. Dan berapa banyak itu terjadi, perampasan-perampasan tanah, suratnya sudah ada, tapi ada lagi orang kedua yang mengambilnya, lalu dibuatkan surat yang baru. Bahkan ada lagi pihak ketiga yang mengambilnya dan membuat surat yang baru. Itu adalah satu sikap yang salah. Jangan pernah merampas tanah milik orang lain walaupun sejengkal, karena sejengkal yang dirampas itu di akhirat kelak itu akan berubah menjadi 7 lapis bumi yang akan dikalungkan ke leher orang yang mencuri itu. Man saraka shibran minal ardi, siapa yang mencuri sejengkal tanah, tawwaqahullahu yaumal qiyamah sab'ata aradi, atau kama qala Rasul. Allah nanti akan kalungkan di lehernya seberat 7 lapis tanah yang dicuri itu. Yang dicuri sejengkal, tapi yang akan dikalungkan sampai 7 lapis ke bawah, karena dia sudah mencuri semua lapisan itu. Nah, jadi ikhwati fillah, yang yakinnya di sini adalah kepemilikan yang sah, yang tidak yakinnya adalah dugaan-dugaan bahwa itu bukan milik dia lagi, mungkin sudah diwakafkan, mungkin sudah dihibah. Tapi kalau sudah nyata-nyata diwakafkan, berarti lepas kepemilikan dia. Karena wakaf itu kan melepaskan hak milik dan menyebarkan manfaat agar digunakan oleh orang lain. Atau sudah dijualnya. Kalau sudah dijualnya berarti lahan itu sudah menjadi milik orang lain secara yakin. Contoh yang berikutnya, jika seseorang hilang dan tidak dapat dipastikan wafatnya, maka hartanya belum boleh dibagi sebagai warisan sampai ada kepastian wafatnya. Ini contoh yang mafqud tadi. Kalau ada orang yang udah lama tidak pulang, seorang suami lama tidak pulang, lalu apakah langsung boleh dihukumkan wafat? Karena ada konsekuensi nanti. Istrinya dihukumkan sebagai janda. Kalau memang dia punya harta warisan, harta akan dibagi-bagi oleh ahli waris. Nah, dia diyakini hidupnya, tapi diragukan wafatnya. Selagi diyakini hidupnya, maka al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan yang meragukan. Wafatnya adalah sudah meragukan sampai ada nanti satu bentuk alasan indikasi yang membuat dia bisa meyakini atau setidaknya dapat meyakini wafatnya. Kalau tidak, berarti statusnya tetap dianggap sebagai hidup. Baik, ikhwati fillah, di sini ada beberapa catatan penting terkait dengan beberapa contoh tadi. Dikatakan bahwa suatu yang syak, sesuatu yang meragukan, jika ada bukti penguat sehingga salah satunya lebih kuat disebabkan adanya dalil tersebut, namun tidak menafikan adanya kemungkinan yang lain, maka itu dinamakan dalam istilah usulnya dengan zon, perkiraan dugaan kuat. Apabila kemungkinan itu sangat kuat, hampir sampai ke tingkat yakin,
itu disebut sebagai ghalibuz zan atau ghalabatuz zan atau az-zannul ghalib. Itu istilahnya. Yang bisa menempati posisi yakin dalam membangun hukum. Apa contohnya? Jadi az-zannul ghalib, walaupun tak nampak matinya, tak nampak wafatnya, tapi az-zannul ghalibnya ada. Seperti menghukumkan mati kepada penumpang pesawat yang menghilang di udara sekian lama. Kan kita mendengar berita ada pesawat tiba-tiba menghilang dari pantauan navigasinya. Tak tahu lagi keberadaannya ada di mana. Sampai dia sekian hari menghilang, pesawatnya belum ditemukan. Tetapi zannul ghalibnya, dugaan kuatnya, mereka semua adalah sudah wafat. Kalau seperti itu, berarti itu sudah dapat menjadikan atau dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Sebab nanti hukum yang terkait dengan permasalahan itu adalah harta warisan, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan lain sebagainya. Catatan yang kedua, ghalibuz zan itu, dugaan yang kuat, hampir yakin itu tetap tidak bisa dipegang pada beberapa persoalan. Jadi tidak pula semua zannul ghalib yang harus membuat kita menjadi yakin. Ada, tetapi masih belum bisa dipegang pada beberapa persoalan. Contohnya adalah jika seorang suami menceraikan salah satu dari dua istrinya. Jadi ada seorang laki-laki punya dua istri, diceraikannya salah satu dari dua istrinya, tapi dia ragu istri yang manakah yang telah dia ceraikan, si A kah atau si B. Ragu dia. Ada dugaan kuat kepada seseorang, tapi dugaan kuat itu masih belum cukup. Maka keduanya haram baginya untuk digauli sampai dia benar-benar dapat meyakini yang manakah yang telah ia ceraikan. Ini harus dipertahankan berat hukumnya seperti ini, karena ada konsekuensi yang akan ditimbulkan kalau seandainya dia menggauli suami istrinya yang sudah dia ceraikan. Dugaan kuat terhadap hutang yang sepertinya sudah ditunaikan belum bisa membebaskan kewajibannya. Jadi dia berhutang pada seseorang, lalu dugaan kuatnya bahwa hutang itu sudah dibayar, namun tetap tidak sampai ke tingkat yakin. Nah, ini belum cukup, belum bisa membebaskan kewajibannya sampai dia punya bukti bahwa hutangnya itu benar-benar sudah dia bayar. Mungkin ada pencatatan pembayarannya, atau mungkin ada saksi, atau ada mungkin tanda-tanda lain yang membuat dia yakin bahwa hutang itu benar-benar sudah dia bayar. Ikhwati fillah, ini beberapa catatan untuk contoh-contoh kita yang tadi sudah kita sampaikan terkait dengan kaidah yang kita bahas. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada hari ini. Intinya jelas saya kira dalam kehidupan kita ini, kalau berbenturan antara yang meyakinkan dan yang meragukan, maka keputusannya harus ada pada yang meyakinkan, sebab yang meragukan tak akan bisa menghilangkan keyakinan itu, baik pada persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Sekiranya ada yang perlu untuk didiskusikan, dipersilakan. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kaidah ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya, kaum muslimin dan kaum muslimat, juga ikhwan wa akhwati fiddin, para pecinta ilmu. Mudah-mudahan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup kajian seperti biasa, ada beberapa pertanyaan yang masuk di 0812 73 33 55 31. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuan Sing, Ustaz. Saya mohon bantuannya, Ustaz. Saya mau beli rumah lewat bank syariah, itu harganya 140 juta, kredit 10 tahun itu jadi 240 juta. Apakah ini sudah sesuai dengan syariah atau seperti apa, Ustaz? Nah. Iya, ini pertanyaan ini kaitannya dengan kaidah yang sebelumnya ini. Kaidah yang sebelumnya di mana
Yang menjadi patokan bukanlah sekedar nama, tapi substansi. Semua bank itu kalau menamakan dirinya dengan bank syariah, tapi transaksi yang ada tetap saja transaksi konvensional, maka penamaan bank syariah tidak ada gunanya. Ketika ia menamakan bank syariah, lalu akad dan transaksinya juga berubah sebagai transaksi yang syariah, berarti substansinya sudah berubah, tidak konvensional, maka itu akan bisa merubah hukum. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan dalam pembelian rumah tadi itu seperti apa? Akadnya akad apa? Apakah akad hutang bank yang berhutang kepada bank, lalu hutang itu diangsur dengan jumlah yang ada kelebihannya, maka jadilah dia riba nasi'ah, riba yang mana pengembalian lebih dari yang sebelumnya. Apa bedanya pinjam 10 juta lalu dikembalikan 15 juta, berarti ada 5 juta yang menjadi riba. Tapi kalau seandainya akadnya dirubah menjadi akad, dia ada namanya akad murabaha. Akad murabaha itu semacam pembiayaan. Pihak bank membeli rumah itu kepada pemiliknya. Jadilah rumah itu milik bank. Lalu bank ini menjual kembali kepada nasabahnya dengan mengambil untung. Itu murabaha. Dan itu jelas. Modal awalnya dia membeli rumah itu segini, lalu kemudian ia jual kembali kepada nasabahnya dengan harga yang berbeda, dan dia mendapatkan untung. Meskipun nanti pembayarannya dengan cara dicicil. Nah, kalau seperti itu berarti tidak sama dengan kredit dalam artian meminjam uang lalu mengangsur pinjaman itu. Jadi ada beda. Itu yang sebenarnya harus didudukkan dalam persoalan transaksi. Kalau murabaha itu diatur oleh agama. Murabaha, mudharabah, musyarakah, itu semua adalah istilah-istilah ekonomi syariah, ekonomi Islam yang ada landasan syar'inya. Yang paling tepat sebenarnya untuk akad-akad seperti itu adalah murabaha, pembiayaan oleh pihak ketiga yang menjadi perantara di antara dua orang penjual dan pembeli, lalu kemudian akadnya murabaha. Nah, akad murabaha betul-betul ditunaikan sebagai akad murabaha. Harus ada akad jual beli dulu dari awal antara bank dengan pemilik rumah. Setelah itu baru bank menjual kepada yang membutuhkan rumah itu dengan keuntungan yang sudah dia tetapkan. Lalu nanti yang membutuhkan rumah dia mengangsurnya secara cicil, walaupun tidak lagi seharga awal karena bank pengen untung. Di BMT itu memang alhamdulillah itu lebih mudah untuk diterapkan hal-hal yang seperti itu. Adapun kadang-kadang dibahasakan murabaha tapi tidak, berarti itu mengakal-ngakali. Allah akan tahu dia siapa yang jujur dalam akadnya, siapa yang mengakal-akali, siapa yang hanya sekedar melabel saja, labelisasi syariah untuk sebuah akad. Nama tidak akan pernah merubah hukum, tapi substansinya lah akan menetapkan hukum itu. Tinggal dilihat saja kira-kira yang terjadi kemarin itu seperti apa. Apakah sudah bisa disebut sebagai murabaha, ataukah ternyata sekedar menamakan bank syariah tetapi tetap saja dengan sistem konvensional. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk antum yang bertanya dari seputaran puasing. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai kaidah kita di kesempatan pagi ini, apakah benar-benar keyakinan itu bisa merubah takdir, Ustaz? Seperti contoh seseorang wanita yang ingin menikah dengan seorang pria dan berharap dan yakin sekali akan bisa merubah suaminya nanti menjadi orang yang soleh. Nah, bahasa kita bisa merubah takdir itu tidak tepat. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu takdir kita. Lalu yang kita rubah yang mana? Cuma yang mungkin kita bisa mengatakan bahwa sikap dan tindakan kita insya Allah akan bisa berpengaruh pada takdir kita.
Ada orang dalam keadaan tidak berkecukupan. Kebutuhan-kebutuhan dianggapnya dia masih belum cukup. Agar dia merasakan kecukupan dan mendapatkan hal-hal yang lebih itu, dia bekerja. Itu tindakan, itu sikap. Yang insya Allah bisa merubah hukum, merubah takdir. Tapi kalau katakan, apakah kita bisa merubah takdir? Kita tidak tahu takdir kita. Yang mau kita rubah itu sekarang merubahnya menjadi apa? Karena kita tidak tahu. Takdir itu murni menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak dituntut untuk merubah takdir, tapi kejarlah takdir yang mudah-mudahan kita mendapatkannya yang baik. Sekarang, siapa di antara kita yang bisa memastikan takdirnya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tidak ada. Nah, bagaimana caranya agar kita mengejar takdir baik itu? Punya tindakan, punya sikap agar kita menuju sampai kepada apa yang kita anggap baik tadi itu. Itu upaya kita, itu sikap kita. Yang mudah-mudahan Allah bantu lalu kita dapatkanlah takdir yang kita anggap baik. Sekarang ada orang bekerja. Apakah orang bekerja itu pasti akan kaya? Enggak. Kalau orang bekerja itu pasti akan kaya, itu yang enggak tidur-tidur malam gara-gara bekerja, dia pasti akan lebih kaya. Tapi ada orang goyang-goyang kaki aja, dia duduk di rumah kaya dia. Nah, oleh karena itu, sikap kita insya Allah akan berpengaruh kepada takdir kita. Sekarang, ketika kita ingin menjadi seorang baik, seorang perempuan ingin menjadi istri yang baik, dia berupaya untuk mencari laki-laki yang memang baik, karena itu solusi yang diajarkan. Kalau ingin baik, hiduplah bersama orang yang baik. Itu langkah, itu sikap yang mudah-mudahan dia akan benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi kepastian takdir itu tetap hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Bahkan ketetapan surga dan neraka itu benar-benar hanya Allah yang tahu. Ada orang yang sangat baik sekali, tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Orang udah duga dia itu ahli surga. Tapi karena takdir yang menentukan, menjelang kematiannya dia melakukan sesuatu yang sangat fatal bagi imannya, ternyata dia adalah ahli neraka. Ada lagi orang yang sejahat-jahat orang, tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Orang sudah menduganya sebagai ahli neraka, tapi karena takdirnya ahli surga, menjelang kematiannya dia melakukan sesuatu yang bisa menghapus semua dosanya, yang ternyata dia adalah, dan itu adalah menjadi husnul khatimah dan menjadi masuk surga. Oleh karena itu, sekali lagi dalam persoalan takdir, imani baik-baik, yakini bahwa kehidupan kita ada di tangan Allah, tapi lakukanlah sikap, langkah-langkah, upaya-upaya untuk senantiasa mendapatkan takdir yang baik. Mudah-mudahan itu memang benar-benar berpengaruh bagi kebaikan takdir kita di masa yang akan datang, baik dalam kehidupan berumah tangga atau dalam kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab oleh Ustaz dan dinasihatkan oleh Ustaz bisa antum pahami dengan seksama. Kita ke pertanyaan terakhir seperti yang saya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah perlu dikonfirmasi lagi atau dikomunikasikan lagi seseorang yang dipinjami uang oleh temannya dengan membayar dengan mengatakan kalau ada uang boleh dikembalikan berapa saja, tapi kalau tidak ada anggap saja saya bersedekah. Dan ada perjalanan waktu ketika sudah dibayar setengah, tetapi setengahnya lagi belum sempat dibayar. Apakah ini sudah diikhlaskan atau perlu dikonfirmasi lagi kepada si yang meminjamkan? Nah, Ustaz. Iya. Konfirmasi untuk hal yang seperti itu, saya kira mungkin bagus untuk membuat keyakinan kita pasti dalam persoalan hutang piutang. Karena memang masalah hutang piutang kita harus berhati-hati betul. Orang yang tadi siap meminjamkan, nanti kalau
silakan bayar kalau bisa, kalau tidak ya tidak apa-apa, mudah-mudahan dia dapatkan pahalanya. Tapi pada saat kita mampu untuk membayar, siapa tahu saat itu dia adalah orang yang juga membutuhkan. Nah, ketika kita konfirmasi, lalu katanya ya udah enggak apa-apa, udah selesai. Berarti dia sudah memastikan. Tapi ketika kita konfirmasi, jangan-jangan saat itu dia juga adalah orang yang sedang membutuhkan. Oh ya, pas sekali. Karena dulu janjinya kalau ada ya bayar ya. Karena saya sekarang memerlukan, maka tidak apa-apa, bayar saja. Dia insya Allah sudah dapatkan niat dari kebaikan awalnya. Kita juga sudah mendapatkan niat dari apa yang kita lakukan. Maka mengkonfirmasinya saya kira tidaklah sesuatu yang salah. Ada kisah yang menarik, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kisah seseorang yang membayar hutang. Tapi itu sesuatu yang yang di luar dugaan akal kita. Dia berjanji untuk membayar hutang itu pada tanggal tertentu. Pada saat yang dia janjikan, karena dia berada di seberang sana jauh, dia ingin membayar di hari itu, karena janjinya kepada Allah bahwa dia akan bayar di tanggal itu. Ada uangnya. Lalu kemudian dia tidak mendapatkan sampan atau kapal menyeberang agar bisa sampai untuk bayar hutang. Dimasukkannya uang itu dilobanginya kayu, dimasukkannya uang itu ke dalam kayu, dinar dan dirham itu dimasukkan ke situ. Lalu dia bilang, ya Allah, dulu atas nama kamu saya berjanji hari ini akan membayar hutang. Tapi karena saya tidak bisa sampai kepada orang yang memberikan piutang dulu, saya titipkan pembayaran hutang ini kepada kamu. Dihanyutkanlah kayu itu oleh dia, dan di seberang sana itu ada orang yang kemarinnya memberikan piutang kepada dia, mendapatkan kayu itu. Dibawa di rumah, dibawa ke rumah, dia tidak tahu apa yang ada di dalam kayu itu, cuma karena ada kayu lalu entah karena dia perlu, entah apa dibawanya. Sampai di rumah dibelah kayu itu, ternyata isinya adalah uang. Beberapa waktu berikutnya, yang tadinya menghanyutkan kayu itu punya waktu untuk pulang dan punya alat untuk menyeberang. Kembali membawa sejumlah uang yang sama dengan hutang yang dulu dia pinjam. Ingin memastikan, dulu tanggal yang saya janjikan, saya mohon maaf nggak bisa datang karena ini, tapi saya titipkan melalui kayu kepada Allah. Kalau itu tidak sampai, sekarang saya ingin membayar hutang saya. Ketika itulah tuan rumah tadi mengatakan, hutang kamu sudah selesai karena kayu yang kamu kirimkan itu sampai ke saya. Itu ada dalam Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya beliau menceritakan. Nah, maka ketika kita bermuamalah lalu selalu menghadirkan Allah, yakinlah itu akan menjadi solusi insyaallah. Maka yang tadi itu, kalau katanya nanti begini, udah secara ikhlas datang ke dia. Dulu kamu bilang begini, gimana jadinya? Saya bayar atau tidak? Kalau bayar ini, kalau tidak, alhamdulillah. Itu mungkin akan lebih tepat daripada kita menganggap sudah selesai, tahu-tahu hati kita masih berkata-kata dan tidak tenang. Yang paling bahagia itu adalah orang yang hatinya selalu diberikan ketenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan memang untuk persoalan hutang kita sangat perlu berhati-hati sekali. Insyaallah di hari Rabu kita akan bersama Ustaz kembali jika waktu memungkinkan, dan nanti bisa menyimak lanjutan dari kajian kita bersama Ustaz insyaallah. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua dan juga yang sudah bertanya di 0812 73 33 55 31. Tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.